Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib atau disebut juga Madinah. Dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang peristiwa hijrah ke Yathrib, B. Membangun masyarakat Madinah, dan C. Keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Awal mulanya hijrah Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib itu berawal dari adanya kabar kenabian Nabi Muhammad SAW, dan kejadian tersebut pun didengar oleh masyarakat Yathrib, sekarang dikenal dengan kota Madinah. Nah, pada saat itu masyarakat Yathrib sangat berharap yang ditujukan kepada Nabi Muhammad untuk memimpin mereka, terutama untuk menata kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dari segi sosial dan agama. Akhirnya, sejak saat itu berdirilah pemerintahan Islam yang dapat mengayomi semua penduduk yang ada di dalamnya, sehingga Islam bisa tersebar ke segala penjuru dunia sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat seluruh alam. Pembahasan selanjutnya yaitu A. Peristiwa hijrah ke Yathrib. Poin pertama yang akan kita bahas yang pertama adalah satu, keadaan masyarakat Yathrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Jadi Yathrib sekarang dikenal dengan kota Madinah. Jadi pada saat sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib, kota tersebut merupakan daerah yang sangat subur di wilayah Jazirah Arab, dan kota Yathrib sangat cocok untuk bercocok tanam, dagang, berternak. Dilihat dari segi letak geografis, kota Yathrib ini sangat strategis karena menghubungkan antara kota Yaman dan kota Syria. Mari kita coba lihat bersama letak geografis dari kota Yathrib ini dari segi peta ya. Ini adalah Madinah, di atasnya itu ada Syria, Irak, dan di bawahnya ada Yaman. Jika dilihat dari jumlah penduduk yang menempati kota Yathrib tersebut, banyak sekali penduduk yang berasal dari wilayah utara dan wilayah selatan. Kenapa demikian? Pada umumnya mereka pindah ke Yathrib karena beberapa alasan. Yang pertama adalah persoalan politik, yang kedua persoalan ekonomi, dan yang ketiga adanya bencana alam dan lain-lain. Beberapa penduduk yang mendiami kota Madinah salah satunya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini berasal dari wilayah utara karena mereka mencoba menghindar dari kerajaan bangsa Romawi yang ingin membunuh dan menghancurkan kehidupan mereka. Sedangkan dari wilayah selatan, yaitu mereka menghindar karena bencana alam yang terjadi, yaitu hancurnya bendungan Ma'rib semasa Ratu Balqis, yaitu orang-orang dari Yaman. Tepatnya berada di wilayah barat daya Yaman dengan kerajaan Saba pada saat waktu itu. Sehingga akhirnya mereka tersebut masuk ke wilayah kota Yathrib, dan dua suku besar yang mendiami kota Yathrib pada saat itu yaitu ada suku Aus dan suku Khazraj, ditambah dengan penduduk atau orang-orang dari Yahudi. Awal mulanya mereka hidup secara berdampingan, namun timbul kecurigaan dan saling mengancam, terutama dari golongan Yahudi yang sangat sombong karena mereka menganggap banyak nabi dari kaumnya sebagai manusia pilihan dari Tuhan. Selain itu, orang Yahudi ini adalah penganut agama Tauhid, yaitu agama yang mengesahkan Allah. Sedangkan dua suku besar, yaitu Aus dan Khazraj, yaitu menyembah berhala. Mendengar tentang adanya seorang nabi yang berada di Mekah, yaitu kenabian Nabi Muhammad SAW, mereka pun mengutus beberapa pemuda dari suku Aus dan Khazraj untuk mencari informasi tentang kenabian tersebut, dan ternyata benar adanya, dan mereka pun diterima oleh Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Pada saat itu terjadilah kesepakatan yang terkenal dengan kesepakatan atau perjanjian Aqobah 1 dan Aqobah 2. Pada perjanjian Aqobah pertama terdapat 12 orang yang masuk Islam, sedangkan pada kejadian Aqobah kedua ini ada 75 orang yang masuk Islam.
Pada saat yang ditunggu-tunggu, terdapat informasi Nabi Muhammad mau hijrah ke Madinah dan penduduk Yathrib pun sangat bergembira dan berharap Nabi Muhammad singgah di rumah mereka pada saat waktu hijrah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Kehidupan dakwah Nabi Muhammad beserta para sahabat dan kaum muslimin lainnya pada saat di Mekah, mereka seperti tidak ada tempat lagi bagi mereka untuk di sana. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berusaha meninggalkan kota Mekah untuk selanjutnya hijrah ke Yathrib. Adapun alasan-alasan Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib, salah satu yang pertama adalah ancaman, tekanan, penindasan, bahkan penganiayaan kaum kafir Quraisy Mekah terhadap Nabi Muhammad beserta sahabat. Yang kedua, Yathrib memberi jaminan keamanan dan keselamatan terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Dan yang ketiga, kedatangan Nabi Muhammad dinantikan penduduk Yathrib. Dan selanjutnya yang keempat, itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya beberapa alasan hijrah Nabi Muhammad ke Yathrib. Selanjutnya bagian nomor 3 yaitu hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedatangan sekelompok penduduk Yathrib atau Madinah yang menyatakan masuk Islam membuat orang-orang kafir Quraisy Mekah semakin meningkatkan tekanan terhadap kaum muslimin yang ada di Mekah. Melihat kejadian tersebut, Nabi Muhammad meminta Umar bin Khattab untuk berangkat ke Yathrib. Kepada kaum kafir Quraisy, Umar bin Khattab pun berkata, "Siapa di antara kalian yang siap berpisah dengan ibunya atau mati, silahkan hadang saya besok pagi. Saya akan hijrah ke Madinah." Namun tidak seorang pun berani menghadang kepergian rombongan Umar bin Khattab dan kaum muslimin. Setibanya di sana, mereka pun disambut dengan baik oleh penduduk-penduduk Yathrib. Adanya informasi tersebut membuat kaum kafir Quraisy menjadi sangat geram dan mengadakan pertemuan di Darun Nadwah untuk merencanakan membunuh Nabi Muhammad SAW dengan tujuan untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad dan agar muslim tidak bertambah banyak. Rencana tersebut diawali dengan cara mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Sebelum proses pengepungan, Nabi Muhammad memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk melaksanakan dua hal. Yang pertama, Ali diminta untuk tidur berbaring di tempat tidur Nabi Muhammad. Dan yang kedua, untuk menyerahkan kembali semua harta titipan penduduk Mekah kepada para pemiliknya. Lalu Nabi Muhammad pun membaca doa Quran surat Yasin ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Selanjutnya Nabi Muhammad pergi menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq untuk berangkat hijrah. Dan Abu Bakar beserta Nabi Muhammad berangkat pada hari Kamis, tepatnya 1 Rabiul Awal pada tahun 12 kenabian. Ada suatu hal yang aneh pada saat pengepungan Nabi Muhammad oleh penduduk kafir Quraisy di rumah Nabi Muhammad. Yaitu pada saat malam tersebut, Nabi Muhammad setelah membaca surat Yasin, Allah mengizinkan Nabi Muhammad untuk keluar tanpa diketahui oleh para penduduk kafir Quraisy yang telah mengepung Nabi Muhammad. Dan selanjutnya Nabi Muhammad pun menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq yang sudah mempersiapkan 2 tunggangan atau kendaraan untuk Nabi Muhammad beserta Abu Bakar As-Siddiq, serta menyewa Abdullah bin Uraikid Al-Laisi untuk memandu jalan yang berbeda untuk menuju ke Madinah. Keesokan harinya, kafir Quraisy tidak tinggal diam melihat Nabi Muhammad lolos dari kepungan.
mereka mengejar dari segala penjuru arah. Akhirnya Nabi Muhammad beserta Abu Bakar As-Siddiq memilih untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy dengan cara bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Pada saat itu, Abu Bakar As-Siddiq sempat merasa sangat khawatir akan keselamatan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad pun menenangkan dengan berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita." Setelah hari ketiga, Abdullah bin Uraiqid Al-Laisi ini datang dengan membawa 2 ekor unta. Ketika itu Abu Bakar berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ambillah salah satu dari kedua kendaraan ini dan pilihlah yang terbaik." Lalu Nabi pun menjawab, "Ya, tetapi itu saya beli." Selanjutnya Abdullah bin Uraiqid Al-Laisi ini memandu Nabi Muhammad beserta Abu Bakar menuju kota Madinah. Dan kaum kafir Quraisy pun dengan keadaan tersebut tidak tinggal diam. Mereka mengumumkan kepada seluruh kabilah-kabilah yang ada di Mekah dan memberikan informasi siapa saja yang dapat menyerahkan Muhammad dan kawannya yaitu Abu Bakar kepada kami, hidup ataupun mati, padanya diberikan hadiah bernilai yang besar. Mendengar pengumuman tersebut, bangkitlah salah seorang yang bernama Suraqah bin Jasyam. Dia pun berniat untuk mengejar dan mencoba membunuh Nabi dengan tujuan supaya cepat kaya dalam waktu yang singkat. Selanjutnya Nabi pun tersusul dan hendak dibunuh oleh Suraqah. Di sana ada Abu Bakar dan Nabi Muhammad dikejar oleh Suraqah dan akhirnya Suraqah bin Jasyam tersungkur ketika hendak membunuh Nabi Muhammad. Kejadian tersebut terulang beberapa kali dan akhirnya Suraqah pun tidak kuat dan Nabi Muhammad tidak dendam kepada Suraqah. Lantas Nabi Muhammad pun memaafkan dan meminta kepada Suraqah untuk kembali ke Mekah dan berpura-pura tidak menemukan seseorang dan tidak terjadi apa-apa. Akhirnya Suraqah pun mengikuti apa yang disarankan oleh Nabi Muhammad. Ini adalah gambaran jalur hijrah Nabi Muhammad, yaitu jalur warna biru, sedangkan jalur umumnya untuk melewati ke Madinah adalah jalur warna merah. Dalam perjalanan Nabi Muhammad menuju Madinah, selain Suraqah, ternyata Nabi Muhammad pun dikejar oleh Abu Buraidah beserta 70 pasukannya. Dan Nabi Muhammad pun berhasil ditemukan dan Nabi Muhammad berbicara dengan Abu Buraidah yang hasilnya alhamdulillah Abu Buraidah beserta 70 pasukan masuk Islam dan mengikuti Nabi Muhammad ke kota Madinah. Ketika rombongan Nabi Muhammad sampai di Kuba, tepatnya pada tanggal 8 Rabiul Awal, Nabi Muhammad beserta rombongan tinggal selama 4 hari dan membangun Masjid Kuba. Masjid Kuba ini diabadikan dalam Al-Quran dengan nama Masjid Taqwa. Selanjutnya, alhamdulillah, setelah Kuba, Nabi Muhammad beserta rombongan tiba juga di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal dan dinantikan oleh penduduk Madinah sampai Nabi Muhammad beserta rombongan disambut dengan sholawat Badar yang artinya bulan purnama telah muncul di tengah kita. Selanjutnya, Nabi Muhammad pun mengganti nama kota Yasrib dengan nama Madinah Al-Munawwarah yang artinya kota yang bercahaya. Itulah perjalanan singkat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Next selanjutnya yaitu pembahasan yang ke poin B, yaitu membangun masyarakat Madinah. Poin pertama yaitu mendirikan Masjid Nabawi. Pada saat penduduk Madinah sangat bersukacita terhadap kedatangan Nabi Muhammad beserta rombongan, para penduduk
sangat berharap bisa mendampung Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad pun bersabda, beliau akan bertempat tinggal di mana untanya yang bernama Qaswa berhenti. Lalu unta tersebut berhenti di tanah yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Selanjutnya Sahal dan Suhail ini mengikhlaskan tanahnya itu untuk diwakafkan kepada Nabi Muhammad atau diberikan secara cuma-cuma kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak menerima dan tetap akan dibeli oleh Nabi Muhammad. Usaha pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yaitu mendirikan sebuah masjid yang bernama Masjid Nabawi. Adapun beberapa fungsi dari masjid tersebut diantaranya adalah yang pertama adalah sebagai pusat peribadatan, yang kedua sebagai pusat pendidikan, yang bagian C tempat bermusyawarah, D tempat untuk memutuskan perselisihan. Selanjutnya E yaitu tempat berteduh sementara atau tempat tinggal sementara ahlu sufah atau orang kaum muhajirin. Dalam membangun kota Madinah bagian yang kedua yaitu mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin adalah penduduk muslim Mekah yang ikut hijrah ke Madinah. Sedangkan kaum Ansor yaitu penduduk Yasrib atau penduduk Madinah asli yang menolong kaum muhajirin. Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Ansor dan muhajirin, yaitu dari kaum muhajirin Abu Bakar As-Siddiq disaudarakan dengan Kharijah ibnu Zuhair. Selanjutnya dari kaum muhajirin Ja'far ibnu Thalib dipersaudarakan dengan Mu'az bin Jabal. Selanjutnya dari muhajirin Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Itban bin Malik. Pembahasan yang ketiga dalam membangun masyarakat Madinah yaitu 3. Membuat peraturan undang-undang. Kehidupan bermasyarakat di kota Madinah setelah kedatangan Nabi Muhammad semakin kuat dan teratur. Itu terjadi karena adanya langkah-langkah untuk membuat peraturan yang mengikat dan dipatuhi oleh semua pihak yang dinamakan dengan Piagam Madinah atau Dustur Madinah. Piagam ini berbunyi, yang pertama, Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Yang kedua, semua penduduk dilarang bermusuhan, hasad atau dengki. Selanjutnya, semua penduduk bebas melaksanakan adat istiadat upacara agamanya masing-masing. Selanjutnya, 4. Semua penduduk bekerja sama dalam bidang ekonomi. 5. Semua penduduk harus mempertahankan kota Madinah dari serangan musuh dari luar Madinah. Selanjutnya, 6. Keselamatan Yahudi terjamin selagi taat pada piagam tersebut. Alhamdulillah, sementara mari kita simpulkan terlebih dahulu dengan rangkuman. Dalam pembahasan ini ada 3 poin utama pembahasan. Yang pertama, A. Peristiwa hijrah. Yang kedua, B. Membangun masyarakat. Dan yang ketiga, C. Keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Untuk bagian C ini ada di next videonya ya. Rancangan pembahasannya bisa dilihat dari bagian materi tersebut. Dalam poin pertama bagian A yaitu keadaan masyarakatnya, yaitu biasa bercocok tanam nih, dagang dan ternak. Selanjutnya keadaan masyarakatnya yaitu penduduknya berasal dari kaum, ada 3. Yang pertama dari kaum Aus, yang kedua kaum Khazraj, dan yang ketiga pendatang yaitu Yahudi. Adapun sebab hijrah Nabi Muhammad yang utama adalah tekanan dan penindasan kaum kafir Quraisy. Yang kedua adanya jaminan keamanan di Madinah. Dan selanjutnya Nabi dinanti-nanti di kota Madinah. Dan terakhir adalah adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga hijrah Nabi Muhammad yaitu berangkat 1 Rabiul Awal tahun ke-12 kenabian dan tiba tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-12 kenabian. Sedangkan mendirikan Masjid Nabawi di tanah Sahal dan Suhail dan tanahnya dibeli oleh Nabi walaupun disedekahkan atau diwakafkan kepada Nabi. Selanjutnya dalam mempersatukan kaum muslimin, Nabi Muhammad mempersaudarakan sahabat muhajirin dengan ansor. Dan bagian 3 membuat peraturan, membuat piagam Madinah. Materi ini bersumber dari yang pertama yaitu buku Erlangga tahun 2020.
Selanjutnya, buku Sirah Nabawiyah Syafiur Rahman tahun 1997 dan gambar diambil dari google.com. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.